Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Habdi Amrullah dari kelas Perbankan Syariah 3 NIM E2019-1109. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI yang berjudul tentang peran dan fungsi Bank Sentral. Pada awalnya, Bank Sentral disebut sebagai Bank of Issue atau bank sirkulasi karena tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang yang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Sentral merupakan pemegang otoritas kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter suatu negara. Bagi sebuah negara seperti halnya Indonesia, Bank Sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan. Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Sentral di negara Indonesia adalah Bank Indonesia yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Fungsi utama Bank Indonesia secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontrak jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral. Adapun tugas-tugas pokok Bank Sentral suatu negara pada umumnya. A. Bank Sentral bertugas sebagai satu-satunya bank yang memiliki hak untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal, atau bisa disebut juga the Central Bank as Bank of Issue. B. Bank Sentral bertugas sebagai banking agent dan penasihat pemerintah. C. Bank Sentral bertugas sebagai bank pemusatan dan penyimpanan likuiditas dari bank-bank umum. D. Bank Sentral bertugas sebagai tempat pemusatan dan penyimpanan kekayaan emas dan devisa yang diperlukan sebagai cadangan bagi pembayaran luar negeri. E. Bank Sentral bertugas sebagai induk dari bank-bank lain yang dapat memberikan likuiditas bagi bank-bank yang mengalami kesulitan. F. Bank Sentral bertugas sebagai pusat penyelesaian perhitungan antar bank secara terpusat. G. Bank Sentral bertugas sebagai pengendali dan pengawasan kreditan. Peran Bank Sentral Indonesia. Adapun peran dan fungsi Bank Sentral secara umum dan spesifik adalah sebagai berikut. Sebagai agen fiskal pemerintah, Bank Sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bantuan untuk mengelola sebagai masalah seperti transaksi keuangan pemerintah, memberi pinjaman kepada pemerintah, dan memberikan fasilitas untuk penyimpanan aset-aset keuangan pemilik pemerintah. Sebagai bank bagi bank, the bankers bank. Bank Sentral memiliki peran khusus dalam sistem moneter, yaitu sebagai sumber pinjaman
bagi bank-bank dan menjadi sumber terakhir bagi bank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas. Sebagai penentu kebijakan moneter, untuk menjalankan fungsinya, bank sentral umumnya memiliki sifat monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang istimewa untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang sedang beredar serta tingkat suku bunga. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Bank sentral berperan dalam mengawasi atau mengevaluasi dan membina kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan. Berkenan dengan fungsinya, bank sentral diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, yang antara lain adalah penilaian terhadap rasio kecukupan modal, batas maksimum pemberian kredit, dan jaminan pemberian kredit. Penanganan transaksi giro. Bank sentral berperan dalam mengefisiensi kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah besar, antar bank, antar wilayah, bahkan antar negara. Mencetak uang dan menjamin uang cukup tersedia. Jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan bank sentral. Pemerintah memberikan kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang bagi lancarnya kegiatan perdagangan dan produksi. Dalam hal ini, bank sentral menentukan sebesarnya jumlah uang yang harus disediakan pada waktu tertentu. Selain itu, bank sentral menentukan perubahan jumlah uang agar kegiatan perdagangan dan produksi berjalan dengan lancar. Mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri. Salah satu usaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi yaitu mempertahankan kestabilan nilai kurs valuta asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral berupaya menjaga keseimbangan antara ekspor dengan aliran masuk modal dan impor dengan aliran keluar modalnya. Melakukan riset-riset ekonomi. Bank sentral berperan sebagai lembaga untuk melakukan riset-riset ekonomi yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor moneter. Hal ini berkaitan dengan tujuan bank sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan dan konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Sekian dari video tanggapan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.